everyone, hi ladies, welcome back my channel. Ketemu lagi sama aku Mei. Nah, hari ini aku senang banget bisa berbagi informasi lagi ke kalian. Hari ini masih tema Miss V tentang keorgan intiman wanita. Dan hari ini aku akan ngebahas tentang bagaimana cara menggunakan celana dalam yang baik dan yang benar. Dan itu sebenarnya harus banget kalian ketahui. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share. Aku tunggu guys. Oke everyone, thank you banget buat kalian yang masih stay di videoku kali ini. Selamat hari Selasa semuanya. Nah, hari ini tuh masih sih aku akan ngebahas tentang Miss V rutin lagi. Kenapa sih ngebahas ini? Karena tuh kesehatan reproduksi atau organ intim kewanita itu sangat sensitif banget dan harus kita jaga dan rawat dengan benar. Karena banyak banget yang timbul penyakit dari situ, dari jamur, bakteri, itu bisa jadi kayak kanker. Dan jangan sampai deh. Nah, supaya nggak kesampai ke sana, kita harus merawat dan menjaga area organ intim kewanitaan kita tuh dengan baik dan benar. Salah satunya adalah celana dalam yang baik dan benar. Hah? Emang celana dalam yang baik dan benar gimana? Kan tinggal pakai aja gitu. Banyak banget pertanyaan yang kayak gitu kan. Nah, aku akan ngasih tahu ke kalian. Yang pertama yang perlu kalian ketahui adalah pilihlah bahan celana dalam itu yang berjenis satin dan katun. Satin dan katun. Jadi harus berbahan itu. Kenapa? Karena dengan bahan satin dan katun itu sirkulasi terjadi itu akan lebih baik. Jadi nggak lembab. Nah, kalau lembab itu akan diamnya jamur bakteri berkumpul dan jadi bau. Jadi pada saat kalian buka celana dalam, sembriwingnya itu luar biasa kalau kalian menggunakan celana dalam yang tidak berbahan katun atau satin. Jadi pilihlah celana dalam yang berbahan satin ya, satin dan katun. Pilihlah model celana dalam yang benar. Emang model celana dalam tuh yang gimana gitu, yang nggak bener tuh yang gimana? Nah, model celana dalam yang benar tuh yang seperti G-string. Kenapa itu nggak bener? Sebenarnya bisa aja kan, karena itu estetik, tapi jangan gunakan menjadi celana dalam everyday kalian atau menjadi celana dalam harian. Kenapa? Karena kalau kalian menggunakan G-string tiap hari, itu bakteri yang dari bakteri Escherichia dari anus, itu bakteri yang dengan cepat bisa masuk ke area vagina kita kalau kita pakai G-string. Jadi pakailah model yang sporty. Jadi pakai model yang sporty atau yang seperti biasanya aja gitu. Kalian boleh pakai G-string, boleh lah, tapi jangan pakai dengan menjadi celana dalam harian kalian gitu. Terus ukuran. Nah, kalau kalian pilih celana dalam itu, pilih ukuran yang lebih sedikit longgar dari ukuran badan kalian atau pinggul dan bokong kalian. Jadi jangan pakai celana dalam itu yang ketat, yang sampai kalau kalian itu tuh pakai celana dalam itu ada gelembungnya gitu. Nah, itu jangan. Jadi pilihlah celana dalam itu yang ketat. Kalau bisa sih pilihlah yang lebih size-nya lebih besar sedikit aja biar kalian tuh terasa nyaman aja menggunakannya. Karena kalau kalian pakai celana dalam yang terlalu ketat, itu juga akan mengurangi sirkulasi. Jadi percuma nih kalian udah pakai katun atau pakai satin, tapi pakainya tuh yang terlalu ketat. Nah, jadi nggak bisa bernafas tuh, jadi sirkulasinya akan terhambat. Jamur dan bakteri akan mengendap masuk, nggak bisa keluar gitu. Jadi jangan pakai yang ketat-ketat ya. Terus usia celana dalam. Nah, usia celana dalam itu sebenarnya hanya 6-1 tahun. Itu juga udah aku bahas di video aku sebelumnya. Kenapa usianya celana dalam itu cuma 6 bulan sampai 1 tahun? Karena kualitas bahan, kualitas kainnya itu akan berkurang. Jadi kalian harus ganti. Jadi sekarang tuh kalian udah bisa tuh cek di lemari kalian, celana dalam kalian itu udah lama nggak sih? Oh, ini celana dalam kayaknya udah 2 tahun yang lalu gitu. Ini celana dalam yang kayaknya mantan aku kasih.
mana aku kasih 3 tahun yang lalu, ya ngapain gitu kan. Jadi simpan, jadi kalian ganti semuanya celana dalam kalian dengan yang baru, dan pilihlah celana dalam yang yang berbahan katun atau satin gitu. Nah, setelah itu kan tadi sudah pilih bahannya satin dan katun. Terus modelnya tuh yang sporty, terus tidak ketat, lebih longgar. Nah, terus juga usianya 6 sampai 1 tahun aja, itu perlu kalian ganti. Nah, yang terakhir ini adalah cara mencuci celana dalam. Cara mencuci dalam, terus kenapa gitu, cuci aja, yang penting bersih. Jadi kalian jangan mencuci celana dalam itu sembarangan. Nah, pisahlah celana dalam atau jadi pilihlah cucian kalian itu celana dalam sendiri dan pakaian harian sendiri. Kenapa? Karena kalau pakaian harian itu kan memakai deterjen yang pakai pewangi, parfum. Nah, itu kalian jangan gunakan. Jadi kalian cuci celana dalam kalian dengan sendiri dan jangan memakai pewangi setelahnya. Jadi cuci aja seperti biasa. Hindari pemakaian pewangi atau parfum, karena pewangi dan parfum itu akan bisa membuat area sensitif kita tuh jadi iritasi. Nah, kalau iritasi itu kan ada luka. Nah, kalau luka itu muncul dan hadir di area vagina kita, itu akan menyerap atau menjadi tempat untuk bakteri dan kuman berdiam diri di sana dan bisa menjadi masuk juga ke area vagina kita. Jadi hindarilah pemakaian parfum atau pewangi kalau mencuci celana dalam gitu. Paham ya? Yang terakhir, yang terakhir itu adalah personal hygiene. Kenapa sih aku tuh selalu bikin video tuh personal hygiene karena itu tuh penting banget untuk wanita, karena saluran reproduksi wanita tuh pendek-pendek gitu lah guys, beda dengan saluran reproduksi laki-laki itu panjang. Jadi kalau kuman masuk tuh melewati lembah, gunung-gunung, jadi kayak jauh gitu. Nah, kalau misalnya untuk bakteri yang ada di area vagina itu bisa dengan cepat masuk karena salurannya pendek-pendek. Jadi kita harus jaga dan rawat dengan baik. Nah, kalian bisa nonton video aku yang Miss V Rutin tentang personal hygiene kewanitaan itu gimana. Kalian bisa nonton itu supaya kalian terhindar dari bakteri, jamur, dan kuman, dan bisa mengakibatkan kanker juga kalau kalian tidak menjaga Miss V kalian, guys. Gitu aja sih yang bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa nonton video aku sebelumnya, nonton juga video aku nanti selanjutnya, dan jangan lupa di like, subscribe, comment, dan share. Selamat hari Selasa semuanya, ketemu lagi di next video, bye bye, love you.